Halo, selamat datang di Kongko United. Gila, gila, gila. Ini mengecewakan sekali ya. Performa Manchester United di pertandingan perdananya ini benar-benar gila nih, benar-benar hancur, hancur. Saya memprediksikan skor 3-1, bukan 1-3. Ini benar-benar deh, gimana bisa ya Manchester United main di Premier League ya kalau main kayak begini ya. Jangan ngomongin kita ini deh, nyusul si Ipu atau Manchester City ya. Kalau saya lihat dari sekarang ini, dari kemarin-kemarin, ini kita balik lagi tim papan tengah mencoba untuk masuk top 4. Bukan kita mau challenge title Premier League. Ya, kita bakal bersaing lagi dengan Tottenham Hotspur, Arsenal, Wolves, Everton, Leicester. Kita nggak bersaing sama Manchester City, Chelsea atau Liverpool gitu dalam ngambil ya dalam Premier League, dalam memenangkan Premier League kita enggak. Kalau saya lihat performanya itu enggak, ya. Oke, kita ngomongin permasalahan utama, problem utama adalah di Ole, ya. Saya ini bukan tentang Ole out ya, sama sekali bukan tentang Ole out, tapi Ole ini harusnya tahu gitu loh. Ya, kemarin saya memprediksikan Rashford sama Pogba itu nggak main. Kenapa? Karena Rashford masih ada problem kaki. Ya, kelihatan pas lawan Aston Villa pun dia nggak main full. Ya, dan juga pas ke Europa League kemarin itu dia nggak main bagus sama sekali, ternyata masih ada cedera kaki karena dia absen di Inggris ya, di tim nasional Inggris. Jadi ini Rashford harusnya diistirahatkan, nggak dimainkan. Pogba baru sembuh dari COVID 2-3 minggu yang lalu ya. Kita tahu COVID itu kan kalau sembuh tuh bisa sebulan 2 bulan gitu, nggak cuma 2-3 minggu. Ini dipaksa main bola lagi, penyakit pernapasan, terus disuruh main bola gitu, kan tuh gila gitu. Jadi saya bilang nih Pogba ya kelihatan juga Pogba mainnya kemarin tuh bener-bener ancur-ancuran, lambat, ngap kayak ngap gitu, kayak nggak bisa napas, belum fit. Akibatnya apa? Bruno Fernandes mundur, bantuin di belakang gitu loh, jadi kayak holding midfield juga dia jadinya, kayak di playing playmaker. Bruno Fernandes sih kemarin sih lari kemana-mana gitu loh, karena dia harus nge-cover McTominay, McTominay apalagi McTominay kan. Dia cover McTominay, dia cover Pogba, dia cover Rashford, Daniel James. Hancur, bener-bener hancur. Martial pun rada mundur mainnya buat ngambil bola. Ya, itu problem besar deh, bener-bener deh. Oleh harusnya tidak memainkan Pogba dan Rashford. Dan pertanyaan saya paling gede, kenapa Daniel James mainkan di kanan lagi? Dia main di Wales ya, dia main di kiri itu lumayan bagus loh. Oke lah, masih ada problem finishing segala macam, tapi dia lebih hidup di kiri. Ya, dan kita tahu akhir musim lalu Lingard tuh lebih bisa cover di kanan, bukan Daniel James. Jadi kalau mau ngomongin ini line up udah salah sama sekali. Salah. Salah, bener-bener salah. Ya, salah bener-bener deh. Harusnya Pogba nggak main, gantikan sama Daniel Van de Beek lah, bener nggak? Sama Van de Beek. Ya lihat aja Van de Beek masuk dia bisa ngegolin kok. Ya, udah Van de Beek kenapa nggak dimainin? Ya, Van de Beek kan bukannya apa tamasya segala macam kan sebelum ini kan. Dia kan udah main di Ajax gitu, udah latihan sama Ajax. Harusnya Van de Beek yang main, gantiin Pogba. Ya, James harusnya main digantiin Rashford. Si Greenwood harusnya main. Kita lihat Greenwood masuk tuh bedanya jauh. Ya. Greenwood masuk tuh bedanya jauh. Kesalahan line up bener-bener kesalahan line up. Akhirnya apa? Bruno Fernandes harus kerja keras, Martial harus kerja keras. Akhirnya kelihatannya mereka nggak ngapa-ngapain gitu, dan ya untuk nge-cover 4 orang itu, aduh kacau dia bener Ole nih, bener-bener dia, saya nggak bingung deh. Dia apa namanya mainin Fosu Mensah ini plus minus nih saya lihat nih. Menurut saya Fosu Mensah cukup oke lah ya, bukannya bagus-bagus banget, cuman ya dia partneran sama Daniel James itu kurang cocok, nggak bagus. Daniel James mati di kanan. Pas dia sama si siapa Greenwood, dia mendingan tuh Fosu Mensah, dan saya lihat dia untuk menyerang lebih bagus daripada Bisaka ya di pertandingan kemarin. Jadi ini line up kesalahan utama Ole yang menyebabkan pertandingan jadi hancur ya. Jadi lini tengah sama striker kita tuh jadi nggak efektif ya. Dua orang ini Pogba sama Rashford ini mati. Tomine mati juga sebagai defensive midfielder. Sorry kata ya, tetap saya beranggapan Fred lebih bagus sebagai defensive midfielder ketimbang Tomine. Tomine ini benar-benar nggak bisa jadi holding midfield, sama sekali nggak bisa.
Dia nggak bisa, dia bener-bener dia gantiin Pogba masih oke kali ya. Ya Van de Beek jadi gantiin Fernandes gitu atau gimana, masih bisa dia sebagai box to box. Tapi kalau sebagai holding midfield dia nggak bisa. Fred lebih bagus walaupun badannya lebih kecil, cuma balance-nya lebih ada, agility-nya lebih ada untuk menangin possession dia lebih bisa. Ya jadi jelas nih problemnya adalah line up. Oleh ini problem line up menyebabkan timnya berantakan ya, karena ya mereka harus cover pemain-pemain yang nggak fit. Ya saya jujur nggak mau lihat lagi McTominay sebagai pengganti Matic. Mendingan mainin Matic aja, dia mau lambat-lambat lah. Toh kemarin juga ancur-ancuran kita mainnya lambat sekali. Nggak berani majuin bola tuh, nggak berani gitu. Lalu back pass lah, side pass lah. Nggak coba majuin bola gitu. Orang parkir bus coba majuin bola lah. Cari celah segala macem. Jangan dapat bola takut majuin bola, main mundur lagi. Malah harus Maguire yang ini yang majuin bola, kan lucu begitu. Aduh, hancur dia, bener-bener hancur nih. Ini Ole bener-bener, ini sih kesalahannya utamanya si Ole, saya bilang. Oke, itu permasalahan pertama. Permasalahan kedua, ya ini manusia nih, Victor Lindelof, yang nyebabin kita kalah kemarin di Europa League. Kali ini dia bener-bener deh, rating dia, saya rating 0. Nih, Jong gede. Itu gol pertama, Lindelof, masukin kaki aja kagak gitu untuk ngalangin cross. Dia cuman ngebayangin lari doang. Orang kalau udah mau cross kakinya di ini dong, ditebar gitu kan, dihalangin dong bolanya. Malah dia diem aja. Ya, Lindelof zong abis. Yang kedua, dia handball. Yang ketiga dia juga, aduh hancur deh, bener-bener hancur deh Lindelof ini. Kalau saya bilang ini perlu didisiplinkan. Ya, jadi nggak usah mainin dulu lah 5 pertandingan, 3 pertandingan biar dia tahu rasa. Ya, Bailey kalau emang udah fit, Tuan CB udah fit, biar aja mereka yang main. Walaupun kemungkinan kualitasnya drop, tapi jelas nih, ya jelas Bruno terakhir marah-marah sama dia itu masuk akal di Europa League. Walaupun Bruno orang baru, ya lu kalau main jelek ngapain? Ya ini benar-benar hancur Lindelof ya. Nah, problem ketiga selain Lindelof, ya ini back saya nggak tahu ya, mereka kayaknya harus latihan ya untuk ngadepin crossing kayak begitu ya. 3 dari Sevilla crossing seperti itu kita kebobolan ya. 3 lawan 2 kita kebobolan, selalu kebobolan mulu. Saya nggak ngerti kenapa ya. Lawan Sevilla kita ada 3-4 back di kotak penalti itu kebobolan. Kali ini juga sama, yang gol pertama itu kebobolan ya. Luke Shaw yang saya harapin main bagus, lebih bagus dari ini, sama aja, kurang bagus dia mainnya kemarin. Entah kenapa, karena dia partneran dengan Rashford yang lagi cedera jadi nggak bagus atau apa, tapi dia kurang bagus. Cuman dia speednya kenceng, terakhir dia nge-marking si Wilfried Zaha itu cocok, bisa dia marking dengan speednya sama gitu loh ya. Jadi kemarin itu bener-bener permasalahan utama sih bukan cuma di back atau Victor Lindelof mainnya nggak bagus, cuman line up-nya salah sama sekali ya. Greenwood gak dimainin itu saya nggak ngerti kenapa mainin Daniel James, mainnya di kanan lagi bukannya di kiri ya. Pogba, Rashford lagi ada problem, belum fit, ngapain dimainin? Kita udah ada Van de Beek ya, mainin aja Van de Beek sama Fred ya, atau nggak McTominay ganti Pogba aja, Fred jadi holding juga nggak apa-apa. Hancur deh, benar-benar kacau ya. Saya lihat begini sih, aduh ya, ini bukan tentang Ole out ya, tapi Ole bener-bener deh. Saya tahu Ole itu bukan Jurgen Klopp ya, atau siapa sih ya, bukan inilah, bukan berpengalaman sekali, tapi ini kan ya tolonglah, orang lagi nggak fit masih dipaksa main bola, habis baru aja 3 minggu sembuh dari COVID. Aduh hancur deh ya. Jadi saya nggak tahu deh nih Ole nih mau gimana. Yang pasti kita perlu center back ya, nggak bisa nih Harry Maguire, Victor Lindelof nggak ada chemistry-nya, mereka nggak bisa main bareng ya, harus out satu, udah pasti Lindelof lah yang harus out lah, mau gimana pun juga. Kita harus cari center back, udah pasti harus cari center back ya. Lupakan lah, jangan kalau left back kita, walaupun Luke Shaw main jelek kemarin ya, dia masih bisa kita andalkan gitu loh
Cuman Lindelof, oh my god, ya, get him out please, get him out. Udah hancur lah, ya. Kemarin yang oke, paling jujur, yang line up ini paling oke cuma Fosu Mensah. Kenapa? Karena dia ternyata cukup bagus dalam menyerang ya, timbang Wan-Bissaka ya. Kasihan Bruno Fernandes, kasihan Anthony Martial yang harus bekerja jauh lebih keras untuk mengcover 4 orang ini nih. Daniel James, Pogba, Scott McTominay, Rashford. Ya, tolong belajar dari kesalahan. Ini sangat memalukan di Old Trafford perdana, ditonton lagi sama Sir Alex Ferguson, kalah 1-3. Ya, dan mereka pantas menang 1-3 ya. Nggak perlu lihat statistik nih, nggak perlu lihat statistik ya. Orang yang nggak nonton lihat statistik, oh gila 76%, 76% tapi ngapa-ngapain, back pass doang. Ya, jadi hancur, benar-benar hancur, nggak bisa bangun serangan sama sekali. Ya, jadi nggak bisa, statistik itu nggak bisa kita nggak bisa menceritakan jalannya pertandingan dan performa setiap individu. Ya, itu hancur sekali lah Manchester United. Ya, sangat kecewa banget ya. Semoga pertandingan selanjutnya lebih bagus ya. Oke, sekian video dari saya. Thank you for watching.